Halo para pendengar dimanapun kalian berada. Balik lagi di channel Gary Christopher. Oke, pada video kali ini gue akan kembali membahas tentang LN Isekai Edition. Dalam part sebelumnya, kita sudah melihat betapa menyedihkannya kehidupan dari Tenjo Yuya, sang MC kita dalam LN ini, di mana ia tidak dianggap oleh kedua orang tuanya, bahkan mengalami pembulian saat di sekolah. Namun, kini Yuya itu mendapatkan sedikit kebahagiaan karena ia menemukan pintu ajaib peninggalan dari kakeknya yang bisa membuatnya pergi ke Isekai dan mendapatkan kekuatan super OP dalam Isekai tersebut. Dalam petualangannya di Isekai, Yuya itu berhasil mendapatkan banyak skill, senjata, dan titel yang bisa membantunya mengalahkan monster di sana. Bahkan saat itu, Yuya telah mengalahkan monster Bloody Ogre yang memiliki level 500 dan berhasil naik level dengan cepat. Lalu Yuya juga mendapatkan banyak sekali uang dari hasil penukaran drop item Bloody Ogre saat ia ingin kembali ke Jepang melalui pintu ajaibnya. Dalam part kali ini, panel cerita pun menyorot ke malam di mana Yuya baru saja berhasil membunuh Bloody Ogre. Saat itu, Yuya mencoba tidur karena memang banyak sekali kejadian tidak terduga di hari itu yang membuatnya sedikit shock dan mental breakdown. Tapi dia tidak bisa tidur dengan tenang karena memang ia merasakan badannya sangat panas dan kesakitan. Seakan-akan seluruh otot dan tulang Yuya itu bergeser sedikit demi sedikit. Di sini, Yuya pun sangat tersiksa hingga pagi mendatang. Yuya pun mencoba membuka matanya. Tapi tidak seperti semalam, kini badannya itu terasa sangat nyaman ketika di pagi hari. Badannya juga terasa sangat ringan untuk dibawa bergerak. Seakan-akan rasa sakit yang semalam ia rasakan itu hanya sebuah mimpi buruk belaka saja. Tapi sewaktu Yuya mencoba untuk bangun, tiba-tiba saja celana Yuya itu langsung melorot semuanya. Jadi, ia pun menyadari kalau saat ini tubuhnya itu sudah berubah, baik itu bentuknya maupun tingginya. Di sini Yuya itu sangat suspek loh teman-teman, dan menjadi ikemen di mana wajah jeleknya itu berubah menjadi tampan dan berani. Waktu itu Yuya juga berniat untuk ngaca dan lihat muka barunya. Tapi sayangnya, cermin yang ada di rumahnya itu sudah terlanjur dihancurkan saat part kemarin. Jadi dia itu nggak bisa ngaca. Tapi terlepas dari itu semua, Yuya pun tidak peduli lagi dengan perubahannya dan melanjutkan aktivitas sehari-harinya, yaitu membersihkan diri dan makan. Nah, di sini Yuya mungkin menyadari loh kalau mungkin aja perubahan tubuhnya ini karena dia itu waktu ke Isekai itu udah naik level. Jadi mungkin aja ini kayak evolusi gitulah. Terbesit juga di pikiran Yuya kalau dia itu harus membeli setelan pakaian baru karena memang waktu itu pakaiannya sudah kebesaran semua. Tapi Yuya itu bingung karena memang dia nggak bisa keluar gitu karena nggak punya celana ataupun pakaian yang pas gitu. Setelah berpikir sejenak, Yuya pun sadar kalau dalam rumah Isekai-nya itu terdapat beberapa pakaian yang bisa dipakai. Jadi ia pun memutuskan untuk mengambil setelan pakaian itu. Tapi hal yang tak disangka pun terjadi. Ternyata pakaian yang ada di rumahnya itu merupakan item yang cukup langka dan mempunyai efek yang mengagumkan, di mana baik baju, celana maupun sepatu yang Yuya temukan itu tidak akan pernah rusak ataupun kotor. Bahkan dikatakan pakaian dan baju miliknya itu bisa beradaptasi dengan ukuran pemiliknya. Juga bisa membuat pemiliknya nyaman saat memakainya. Melihat kenyataan itu, Yuya pun hanya bisa ngebatin kalau dia tidak menyangka barang yang cukup remeh di sini aja itu termasuk item langka. Betapa beruntungnya dia saat ini. Tapi terlepas dari itu semua, sekarang Yuya itu bisa memiliki pakaian untuk berbelanja keluar. Panel cerita pun menyorot Yuya lagi ketika berada di Isekai. Di sini Yuya itu sangat penasaran dengan tanaman yang tumbuh di sekitar halaman rumahnya. Jadi ia pun menyelidiki tanaman itu. Dan ternyata tanaman yang ada di rumahnya Yuya juga nggak kalah OP-nya dengan skill, senjata, ataupun pakaian yang Yuya miliki. Tanaman yang tertanam di sana antara lain tanaman ramuan pemulih lengkap. Nah, saat kamu mengkonsumsi ramuan ini bisa membantumu untuk menyembuhkan segala jenis penyakit. Bahkan anggota tubuh yang tidak berfungsi ataupun hilang sekalipun bisa tumbuh lagi ketika meminum tanaman ini. Lalu ada juga tomat superpower nih. Tomat yang dapat meningkatkan kekuatan serangan saat dimakan. Selain itu, mendapatkan kekuatan fisik dan energi serta mengurangi rasa lelah. Lalu yang ketiga ada Invisible Pumpkin atau labu ya teman-teman. Labu ini dapat meningkatkan pertahanan saat dimakan. Selain itu, ia juga memiliki efek meningkatkan stabilitas mental dan membuat seseorang lebih tahan terhadap serangan mental dan mendapatkan debuff nih.
Yang keempat ada Winter Radish Wisdom atau lobak ya teman-teman. Nah, lobak ini bisa meningkatkan kecerdasan saat dimakan. Selain itu, ini bisa membuat Yuya dapat menghadapi peningkatan pikiran khusus seperti pemikiran paralel dan pemikiran kecepatan tinggi. Jadi intinya, kalau Yuya makan ini, Yuya itu bisa pinter gitu. Lalu ada Godspeed Potato atau kentang ya teman-teman. Nah, sesuai namanya, kentang ini bisa meningkatkan kelincahan seseorang. Selain itu, dia juga bisa meningkatkan ketajaman dan persepsi visual seseorang. Nah, semua tanaman itu memiliki satu kesamaan nih teman-teman, yaitu saat dipetik bijinya tertinggal untuk tumbuh kembali dengan cepat. Tapi Yuya itu masih belum mengerti tentang penjelasan dari kesamaan tanaman ini. Waktu itu juga Yuya melihat monster yang mendekati ke arahnya. Tapi monster itu bukan Bloody Ogre lagi, melainkan Hell Slime. Dan Hell Slime ini memiliki level 200. Nah, Yuya itu memanfaatkan kesempatan ini untuk memburu Hell Slime itu. Jadi, Yuya pun mengeluarkan Absolute Spear-nya dan melemparkannya ke arah slime itu. Tapi, tak diduga lemparan Yuya itu sangat berbeda dibandingkan sebelumnya, di mana lemparannya saat ini terarah dan cukup cepat untuk membunuh slime itu. Ya, hal itu mungkin aja karena kan dulu Yuya kan one pack, tapi sekarang udah 6 pack gitu, udah tenaganya udah lebih kuat. Nah, Hell Slime itu menjatuhkan 4 drop item, yaitu Slime Core dan Miracle Stone level B, yang akan dikonversikan menjadi uang oleh Yuya. Sedangkan 2 item lainnya adalah kopi jelly slime yang akan dimakan oleh Yuya, karena Yuya itu penasaran dengan jelly slime-nya ini gitu. Dan 1 item langka bernama Black Moon Necklace atau kalung ya teman-teman. Nah, dikatakan kalau item ini dapat meningkatkan berbagai macam statistik jika dipakai di malam hari. Itu juga mengumpulkan sinar matahari dan mengubahnya menjadi kekuatan sihir, dan terus-menerus memulihkan kekuatan sihir pemakainya. Nah, bisa dilihat nih betapa OP-nya item Black Moon Necklace ini. Jadi, Yuya pun memutuskan untuk menyimpan item itu. Di sini Yuya juga naik level teman-teman, dan setelah Yuya mengkonversikan BP-nya menjadi kemampuannya ini, statistik Yuya menjadi sebagai berikut. Waktu itu Yuya juga mendapatkan skill baru teman-teman, yaitu deteksi kehadiran, yang akan membuatnya semakin OP dan mudah mengetahui posisi musuh ataupun siapapun dari jarak yang cukup jauh sekalipun. Petualangan Yuya dalam isekai hari itu pun ditutup dengan Yuya yang memakan sayuran hasil panennya yang begitu OP. Panel cerita pun berpindah keesokan harinya. Waktu itu Yuya memutuskan untuk pergi ke toko buku bekas dan mencari buku tentang seni bela diri. Nah, alasan Yuya ke toko buku bekas ini karena Yuya itu masih sangat takut ketemu sama orang-orang yang dia kenali teman-teman. Karena memang jika di perpustakaan itu pasti akan banyak kenal Yuya di sana. Di sini nampaknya mental Yuya juga masih belum stabil untuk bersosialisasi ya. Waktu itu Yuya pun memilih buku tentang penggunaan senjata. Entah kenapa Yuya itu memilih buku tersebut. Tapi nampaknya ini adalah pengaruh dari skill material artnya yang mengarahkan Yuya untuk memilih buku tersebut. Dan ketika malam Yuya itu membaca buku itu secara full dan GG-nya, Yuya itu mendapatkan skill membaca cepat teman-teman. Jadi di sini penggunaan skill dari isekai juga bisa berpengaruh kepada pemiliknya saat di dunia nyata. GG banget nggak sih ini? Panel cerita pun berpindah saat Yuya kembali masuk ke isekai lagi. Di sini Yuya itu terus berlatih dengan senjata-senjata yang ia miliki dan tentu saja menggunakan panduan dari buku bekas yang ia beli. Sehingga waktu itu, skill material art milik Yuya juga naik level menjadi level 2. Nah, di sini terbesit di pikiran Yuya, kalau mungkin aja ini saatnya, dia itu harus mengeksplor dunia luar yang ada di isekai ini. Jadi ia pun mempersiapkannya hari demi hari, di mana ia terus berlatih sehingga bisa mengendalikan skill dan senjatanya secara penuh. Yuya juga sudah mempersiapkan tanaman ramuan yang bisa memulihkan luka apapun untuk berjaga-jaga, siapa tahu di luar sana ada monster yang bisa melukainya. Karena memang jika dilihat-lihat nih, hutan di luar rumahnya Yuya itu bukanlah tempat bagi pemula jika dalam game. Karena ya bisa dibayangin aja ada Bloody Ogre yang levelnya 500 gitu. Setelah semuanya siap, Yuya pun memakai perlengkapan drop item dari Bloody Ogre berupa sirah lengkap untuk pertahanan tubuhnya. Lalu, pergi menuju hutan dekat rumahnya itu. Saat melangkah keluar, Yuya pun sedikit gugup karena ini adalah pertama kalinya ia keluar rumah dan masuk ke dalam hutan. Ia pun terus mengaktifkan skill deteksi kehadirannya untuk memeriksa keadaan. Waktu itu, ia menemukan monster yang bisa berpapasan dengannya. Monster itu adalah Goblin Elite.
Ya bisa dibilang goblin ini cukup kuat dan goblin ini berlevel 120. Di sini, Yuya itu berniat untuk menghindari pertarungan dengan goblin itu karena memang ia tidak mau langsung bertarung ketika baru saja mulai petualangannya di hutan ini. Tapi sayangnya, Yuya itu menginjak batang pohon di sana sehingga membuat goblin itu mengetahui keberadaan dari Yuya. Jadi Yuya pun tidak memiliki pilihan selain mengalahkan goblin tersebut. Karena memang goblin itu juga tidak berniat untuk melepaskan Yuya. Di sini, Yuya sekali lagi mengeluarkan Absolute Spear-nya untuk pertarungan. Namun Yuya itu tidak melemparkan tombaknya. Ia telah mempelajari setiap gerakan dari buku yang ia baca. Ia juga telah berlatih sangat rutin untuk membuatnya bisa menguasai seni bela diri menggunakan berbagai macam senjata. Jadi sekaranglah waktu yang tepat untuk menunjukkan hasil latihannya selama ini. Waktu itu Yuya menggenggam tombaknya dengan erat dan mempersiapkan kuda-kuda menyerangnya. Dengan dorongan dari otot lengan dan perutnya, Yuya pun melayangkan serangan tombak ke arah goblin itu. Di sini goblin elit itu nggak bisa menghindari serangan dari Yuya yang sangat cepat. Dan giginya, serangan Yuya itu bisa menghasilkan angin yang cukup keras sehingga goblin itu nggak hanya tertusuk, tapi terpental juga beberapa meter ke belakang. Lalu sang goblin pun berhasil dikalahkan oleh Yuya. Di sini Yuya juga cukup senang karena untuk pertama kalinya ia bisa membunuh monster dengan tangannya sendiri. Setelah mengumpulkan drop item dari goblin itu, Yuya pun sadar kalau kali ini dia tidak naik level. Tapi hal ini mungkin dikarenakan levelnya Yuya itu sudah mendekati para monster yang ada di sini. Jadi XP dan BP yang ia dapatkan juga tidak semelimpah yang dulu. Oh ya, di sini Yuya juga mendapatkan skill baru teman-teman, yaitu map atau peta ya. Nah, skill ini bisa menampilkan peta untuk tempat-tempat tertentu yang Yuya udah kunjungi gitu. Yang skill kedua itu ada dodge atau skill penghindaran ya. Ini bisa membuat Yuya itu bisa menghindar secara refleks gitu, secara cepat gitu dari serangan lawan. Lalu yang ketiga itu ada deteksi kelemahan. Nah, skill ini memampukan Yuya bisa mengetahui kelemahan dari lawannya. Skill keempat itu ada asimilasi, yaitu skill yang memampukan Yuya untuk beradaptasi dengan di sekitarnya gitu. Jadi Yuya itu bisa kamuflase gitulah, bisa nggak kelihatan kayak bunglon gitu. Panel cerita pun sedikit berpindah ke karakter Lexia von Alkeria. Dia adalah seorang putri pertama dari kerajaan Alkeria, kerajaan yang berada di isekai yang Yuya masuki. Nah, Lexia ini adalah seorang half high elf. Jadi ceritanya, Raja Alkeria itu jatuh cinta kepada budaknya sendiri yang merupakan high elf. Lalu, ia pun mengangkatnya sebagai selir. Itulah ibu dari Lexia. Tapi malangnya, ibu Lexia itu meninggal setelah melahirkan Lexia. Jadi sang raja pun membesarkan Lexia tanpa selir yang ia cintai. Karena Lexia itu adalah half high elf, ia memiliki kemampuan sihir yang sangat luar biasa. Sayangnya Lexia itu tidak bisa mengendalikan kekuatan sihirnya sendiri, sehingga suatu hari insiden yang mengerikan pun terjadi, di mana sihir Lexia itu tanpa sengaja lepas kendali sehingga melukai sang putra mahkota kerajaan Alkeria, tepatnya anak sang raja dengan istri sahnya. Untungnya, sang putra mahkota itu bisa selamat setelah menjalani beberapa pengobatan. Tapi nampaknya istri sah dari sang raja itu jadi membenci Lexia karena perbuatannya yang lepas kendali. Jadi seringkali Lexia itu dibully tanpa sepengetahuan sang raja. Hingga pada puncaknya, sekarang ini Lexia itu sedang dikejar-kejar oleh pembunuh bayaran yang disewa oleh istri Raja Alkeria. Lexia pun sampai kabur ke dalam hutan untuk menghindari pembunuh bayaran itu. Walaupun Lexia itu memiliki pengawal, tapi tetap saja jumlah dari pembunuh bayaran itu lebih banyak jika dibandingkan dengan pengawalnya. Jadi Lexia itu tidak memiliki pilihan untuk lari ke dalam hutan. Nampaknya pembunuh bayaran ini juga sangat tidak senang dengan kehadiran Lexia. Jadi ia juga sangat excited untuk membunuh Lexia. Singkat cerita, Lexia itu sudah sangat terdesak dan pasrah kalau dia akan dibunuh. Tapi saat itu, ada sebuah erangan monster yang berada di dekat mereka. Sontak, sosok monster goblin bertubuh besar pun muncul. Itu adalah Jenderal Goblin. Goblin itu sangat besar dan membawa pedang yang hampir seukuran dengan tubuhnya. Dan dengan sekali layangan pedangnya aja nih, sang goblin itu bisa membantai semua pembunuh bayaran yang akan membunuh Lexia. Di sini, Lexia pun dipaksa melihat adegan pembantaian itu, di mana semua darah berceceran, baik di pedang goblin itu maupun di sekitarnya. Target selanjutnya dari goblin itu adalah Lexia. Di sini Lexia pun kembali hilang harapan. Ia pun hanya bisa memasrahkan dirinya untuk dibunuh oleh sang goblin. Bahkan,
dia tidak bisa bergerak lagi dari tempatnya termenung akan nasibnya yang sudah jelas. Panel cerita pun kembali kepada karakter Yuya. Setelah membunuh goblin elit itu, Yuya pun terus masuk ke dalam hutan dan membunuh beberapa monster lagi dalam perjalanannya. Tapi saat itu, ia pun mendengar sebuah teriakan yang tidak jauh dari tempatnya berada. Yuya pun sangat penasaran dengan hal itu dan memutuskan untuk melihat apa yang terjadi. Di sini ia melihat seekor goblin besar dengan darah yang berserakan di mana-mana. Yuya pun mengaktifkan skill penilaiannya dan mengetahui kalau goblin yang dilihatnya adalah General Goblin dengan level 200. Nah, General Goblin ini adalah evolusi setelah Goblin Elite. Awalnya Yuya itu nggak mau berurusan dengan goblin itu, karena memang Yuya juga mengira kalau goblin itu berhasil membunuh semua orang di sana. Tapi ia pun menyadari kalau ada seorang gadis yang sedang terdesak dan hendak menjadi korban selanjutnya bagi goblin itu. Secara otomatis Yuya pun bergerak untuk menolong gadis tersebut. Di sini, Yuya pun melemparkan Absolute Spear-nya, tapi sang goblin pun berhasil menangkisnya dengan pedang. Nah, serangan Yuya itu nggak berhenti di situ aja teman-teman. Yuya pun mengumpulkan tenaga di tangannya dan menghantam goblin itu dengan tangan kosong. Sontak sang goblin pun terpental cukup jauh. Lalu, Yuya pun mendekati gadis tadi dan memintanya untuk segera pergi dari sana. Tapi nampaknya sang gadis itu terlalu syok dengan apa yang sedang terjadi. Ia pun jatuh pingsan. Nah, waktu itu sang goblin pun belum mati juga teman-teman, dan hanya terkena sedikit damage karena pukulan Yuya tadi. Dan di sini terjadilah pertarungan yang sengit antara Yuya dan General Goblin. Yuya pun mencoba untuk melakukan beberapa serangan dengan Formless Bow-nya. Tapi, sang goblin itu bisa menghindarinya dan menangkis semua serangan dari Yuya. Tapi tak kehabisan akal, Yuya itu mengalihkan perhatian sang goblin sebentar dengan Absolute Spear-nya, lalu menggunakan Omni Sword-nya untuk menyerang goblin itu. Sang goblin pun pada akhirnya mati karena tertusuk oleh Omni Sword-nya Yuya. Dan di sini Yuya itu naik level lagi teman-teman. Setelah itu Yuya pun hendak mendekati gadis tadi untuk menyadarkannya. Namun tak disangka Yuya itu mendengar sebuah suara yang mendekat dan seperti memanggil gadis ini. Karena MC kita ini hikikomori dan belum siap untuk menghadapi orang lain nih, jadi ia pun mengaktifkan skill asimilasinya untuk menyamarkan wujudnya dan tidak terlihat. Di sini beberapa kesatria pun datang untuk mengurus dan mengobati gadis tadi. Yuya pun sangat penasaran nih kenapa gadis itu bisa berurusan dengan General Goblin. Gadis itu berhasil selamat dari mautnya dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, mungkin segitu pembahasan dari light novel Isekai Decade-nya kali ini. Jika kalian suka video ini jangan lupa untuk like, komen, juga subscribe ya, dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai titik ini. Gue Gary Christopher, signing off.